Silahkan Bapak. Bapak boleh dibuka Pak? Bapak tidak terdengar? Halo? Mic-nya. Oke, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya sampaikan sebuah pantun. Saya tidak mau kalah dengan Pak Yulianto nih. Jadi diawali dengan pantun. Khususnya untuk peserta. Belajar tentang peta, gurunya sangat tulus. Semangat wahai peserta, semoga semuanya lulus. Amin. Amin. Ya, kita mulai Bu. Yang terhormat ya. Bapak Direktur. Boleh 1 menit saja ya Bapak, mengingat hendak sholat Jumat kan di wilayah tengah Indonesia. Silahkan. Yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Ya Pak, sudah terdengar. Silahkan dilanjutkan. Serta rekan-rekan sekalian yang saya utusan dari Kalimantan dari Kabupaten Ujung yaitu Kapos Hulu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, rasanya merupakan kehormatan bagi saya untuk menyampaikan testimoni mewakili rekan-rekan calon pengajar praktik di kelas C. Pak Wiluyo, Pak Wiluyonya hilang, mungkin sinyal. Dilanjutkan Bu Uswatun Hasanah aja ya. Silakan 1 menit saja Ibu. Pak Wiluyo nanti. Baik, ya Pak Wiluyo ya. Pak Wiluyonya hilang. Ya, silakan. Terima kasih. Cek audio. Sudah terdengar, sudah terdengar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikarenakan waktu hanya 1 menit ya, jadi singkat saja. Yang kami hormati segenap panitia dari Dijen GTK, penyelenggara kegiatan seleksi pengajar praktik yang hebat dan luar biasa. Saya juga mau memberikan pantun sedikit saja, nggak terlalu serius ya. Buah mangga tinggal dipetik, disetor, ditaruh nampan di dalam plastik. Kami bangga jadi pengajar praktik. Ketemu fasilitator yang tampan dan cantik-cantik. Nah, ini yang cantik udah muncul ini Bu Yeti ini ya. Yang cantik juga udah muncul. Baik, terima kasih. Sedikit saya memberikan testimoni luar biasa. Ibu, Bapak, panitia, fasilitator, Masya Allah luar biasa. Pada kegiatan pembekalan pertama dan kedua kali ini kita benar-benar diuji secara mental maupun fisik. Tapi akhirnya kita lolos menjadi seorang pemenang. Ada hal-hal yang perlu kami sampaikan di sini yang secara umum kita mendapatkan hasil yang terbaik dari sekian banyak pelatihan yang kita ikuti. Ini adalah pelatihan terbaik. Nah, yang pertama ketika tahap 1 kita benar-benar sebenarnya mungkin semua guru sudah melaksanakan alur merdeka ya, tetapi belum secara utuh. Nah, di sini kita belajar sintak-sintaknya, kita belajar keruntutannya, kita benar-benar belajar tentang refleksi yang sebenarnya itu seperti apa. Bahkan yang keren sekali kita kalau selama ini itu hanya mengenal tentang inquiry apresiatif. Nah, kita mengenal inquiry apresiatif itu dalam Bagja, bahkan sampai pada praktik-praktiknya, dan kita juga mengenali kekuatan yang ada dalam diri kita. Dan yang paling keren sebelum tahap 1 berakhir itu kita belajar jadi coaching. Nah, ini yang paling ramai, yang paling disukai dengan narasumber yang expert pada bidangnya. Kami sangat senang, bahkan sangat terkesan karena memang biasanya ilmu yang paling menempel itu adalah ketika yang disampaikan itu menarik dan bersentuhan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, guru ini tak lepas dari tugasnya yaitu sebagai seorang coach dalam melaksanakan kegiatan coaching dengan peserta didik. Nah, nanti kalau pengajar praktik itu dengan guru penggerak, calon guru penggerak. Nah, kemudian pada tahap kedua ini bertemu dengan fasilitator yang lucu, kita diajak senam, kita diajak nyanyi sebelum kita diantarkan pada materi-materi yang membuat kita memang memeras otak selama 3 hari itu membedah modul sekian banyak. Dan di sini benar-benar dituntut seorang calon pengajar praktik itu yang bisa berkolaborasi. Dan alhamdulillah di tangan fasilitator yang bertangan dingin, baik hati, lucu, Bu Ani, Pak Yuli, terima kasih. Ya, kami
bekerja lembur sampai malam itu tidak berasa capek gitu. Isinya hanya senang, senang, dan senang begitu. Juga untuk Mbak Lucy yang setiap hari selalu mengingatkan kita untuk absen, untuk mengirimkan tugas, terima kasih sekali. Nah, pengajar praktik di Jawa Tengah di dalam aktivitas tahap 1 maupun tahap 2 mayoritas berkontribusi aktif dan semua fasilitator, semua narasumbernya itu tidak membeda-bedakan kami, tidak diskriminatif. Semuanya berkontribusi aktif dan yang luar biasa itu bisa mengatasi permasalahan individu itu dengan penuh bijak, dengan penuh kesabaran, sampai kita bisa menggali potensi. Mungkin ada yang minder, ada yang tidak berani berpendapat. Nah, itu diberi kesempatan, kesejajaran, kemudian kesempatan untuk mengaktualisasikan diri itu diberikan ruang. Ya, perlu kami ceritakan juga ini Mbak Alma bahwa ada di antara kita itu yang sampai mencari lokasi tertentu biar dapat sinyal, dan kebetulan Jawa Tengah ini kalau sore sering mati listriknya. Jadi segera persiapan, ada yang pindah tempat, ada yang ada juga yang di kantor sampai sore, sampai malam ini ya Pak Rindra ini sampai malam. Setelah itu baru balik lagi. Pokoknya luar biasa dan semua materi disampaikan secara detail. Detail dalam artian sedetail-detailnya, apalagi dalam simulasi itu fasilitator juga melatih pengajar praktik itu untuk mencermati kemungkinan-kemungkinan terkecil yang terjadi saat nanti melakukan pendampingan. Ini luar biasa, berdasarkan pengalaman yang sudah ada. Nah, ini memberikan sebuah ibarat kata kita menonton film gitu ya. Kita benar-benar nonton, oh besok kita akan seperti itu. Dan kita diajarkan simulasi yang real gitu. Nyata seperti itu. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Insya Allah kami semuanya siap untuk melanjutkan estafet berikutnya. Kita akan berusaha amanah untuk menjaga tugas yang mulia ini menjadi pengajar praktik dimanapun kita ditempatkan. Kalau tidak salah tadi kita P4TK Matematika ya yang di Jogja ya. Insya Allah kita siap. Dengan moda apapun kita siap, yang penting kita protokol kesehatan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Salam sehat kami dari Provinsi Jawa Tengah. Salam buat seluruh fasilitator, untuk Bapak Kepala Sekolah kita juga yang luar biasa keren, dan seluruh teman-teman yang terlibat dalam kegiatan pada hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Uswatun Hasanah dari Jawa Tengah, dari SMA N1 Purwantoro. Purwantoro itu di mana ya, Bu? Di Wonogiri, Bu. Ayo ke sini. Wonogiri. Saya taunya Wonogiri itu sampingnya Jogja ya, 2 jam dari Jogja. Jogja ke timur, Bu. Dekat Solo, Bu. Dekat Solo. Perbatasan Jawa Timur, Purwantoro. Saya tahu Wonogiri. Saya tahu Wonogiri itu dulu banget itu dari Cinta Fitri, dari sinetronnya Cinta Fitri. Udah itu aja. Tahun berapa itu ya? Sekarang Sudah punya anak 3. Bakso itu Wonogiri. Oh iya bakso. Sukses Bu Uswatun, Wonogiri sukses. Wonogiri sukses. Amin. Sukses, Bu. Berarti Bu Uswatun bisa bikin bakso selain bisa jadi pengajar. Bisa beli, Bu. Baik, terima kasih loh Bu Uswatun atas testimoninya. Semoga dapat mewakili semua Bapak Ibu calon pengajar praktik ya. Sehat-sehat dan tetap semangat selalu. Bapak Ibu, sekarang kita dengerin yuk testimoni dari fasilitator. Bagaimana fasilitator ini melihat Bapak Ibu selama 5 hari ke belakang. Silakan Ibu Yeti. 1 menit aja ya Bu. Baik, silahkan Ibu. Ibu belum dibuka mic-nya. Terima kasih Mbak Alma. Terkadang lupa untuk memute-kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Salam dan bahagia selalu untuk para calon-calon pengajar praktik yang akan bersama-sama melakukan transformasi pendidikan untuk menciptakan pelajar profil Pancasila sesuai dengan tujuan pendidikan Indonesia ya Bapak Ibu.
Baik Bapak Ibu, tadi Bu Uswatun sudah menyampaikan apa kesan yang didapat ketika melaksanakan kegiatan ini. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dirancang sudah sangat baik sekali, dan ketika bertemu dengan Bapak Ibu, para guru-guru hebat, para guru-guru yang akan merubah, ya, yang akan melakukan perubahan, yang akan menciptakan pelajar profil Pancasila sesuai dengan tujuan pendidikan nasional kita. Melalui kegiatan ini, harapannya Bapak Ibu selalu semangat dan bisa menjalankan aktivitas-aktivitasnya dengan baik. Selama kegiatan, saya melihat Bapak Ibu antusias Bapak Ibu dalam memahami materi-materi, membedah modul, membedah buku pegangan, sangat-sangat luar biasa. Bapak Ibu berkreasi, menentukan strategi, berkolaborasi, saling menghargai, kemudian aktif, kemudian percaya diri untuk menyampaikan segala ide dan gagasannya di dalam kegiatan ini sangat luar biasa. Itu yang saya lihat. Bapak Ibu adalah teman belajar saya, khususnya ya kami sebagai fasilitator selama kegiatan ini. Bukan saja Bapak Ibu yang belajar dari kami fasilitator, tetapi saya sendiri Bapak Ibu juga banyak sekali belajar dari Bapak Ibu yang nantinya akan mendampingi dari CGP-nya. Hal-hal yang saya pelajari dari Bapak Ibu selama kegiatan ini, yang pertama itu adalah kolaborasinya Bapak Ibu di saat menyelesaikan tugas-tugas luar biasa. Saya bisa belajar dari Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Kemudian yang kedua itu adalah cara berkomunikasinya Bapak Ibu. Cara berkomunikasi Bapak Ibu, cara berinteraksi sesama teman Bapak Ibu, cara berinteraksi di ruang pleno, itu luar biasa. Saya bisa mempelajari, mendapat pelajaran yang banyak dari Bapak Ibu. Kemudian cara Bapak Ibu memberi apresiasi, ya, selalu di dalam kegiatan setelah ada teman yang menyampaikan ide dan gagasannya, apresiasi yang Bapak Ibu berikan kepada teman-temannya luar biasa. Sangat menghargai teman-teman yang memiliki ide. Nah, Bapak Ibu, itu pelajaran yang berharga yang saya dapatkan selama kegiatan ini. Jadi Bapak Ibu, kita sama-sama belajar untuk menyukseskan pendidikan Indonesia, ya Bapak Ibu, ya. Dan Bapak Ibu tetap semangat. Kalau tadi semuanya, karena 1 menit ya Bu Alma, kalau tadi semuanya ditutup dengan pantun, saya tidak, sebenarnya saya untuk berpantun itu, saya harus catat dulu, saya harus mikir dulu. Karena tadi nggak sempat mikir, jadi saya nggak tutup dengan pantun. Saya mau bersama dengan Bapak Ibu untuk mempertunjukkan salam guru penggerak yang saya, ala saya. yang belum disahkan secara nasional. Baik Bapak Ibu, boleh bersama-sama kita bersama-sama melakukan gerakan di mana ini adalah salam guru penggerak, ya. Oke Bapak Ibu, salam guru penggerak ini saya ambil dari modul 1.2. Salah satu modul 1.2 itu adalah materinya nilai-nilai guru penggerak. Bapak Ibu masih ingat ada 5 nilai di situ. Yang pertama itu adalah mandiri, yang kedua itu adalah reflektif, yang ketiga itu adalah kolaboratif, keempat inovatif, dan yang kelima berpihak pada murid. Nah, untuk salam guru penggeraknya, ketika saya mengatakan salam guru penggerak, maka Bapak Ibu jawab mandiri. Mandiri tangannya seperti ini. Kelihatan nggak? Mandiri. Kemudian reflektif, tangannya di dada. Kita merefleksi diri sendiri, ya. Reflektif, kolaboratif. Kolaboratif. Oke. Kemudian inovatif. Ide-ide, gagasan-gagasan baru munculnya dari sini. Inovatif dan berpihak pada murid. Tangannya ke depan. Oke, berpihak pada murid. Baik Bapak Ibu, latihan dulu 1 kali, ya. Baik, latihan dulu. Masih ingat? Mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Baik, kita mulai 1, 2, 3. Salam guru penggerak. Mandiri,
reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Sekali lagi sendiri ya Bapak Ibu, ya, harus tambah semangat. Salam guru berpihak. Mandiri. Reflektif. Kuratif, inovatif, berpihak pada murid. Terima kasih Bapak Ibu, sukses semua, kebersamaan yang luar biasa. Bapak Ibu tetap jaga kesehatan. Terima kasih Bu Alma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan para penjab Satkar bercerita tentang gimana nanti Bapak Ibu untuk bertugas di lapangan setelah Bapak Ibu lulus. Kemudian juga sudah mendengarkan testimoni, semoga Pak tadi yang terlempar Pak Wiluyono ya, Pak Wiluyo, semoga baik-baik saja. Kemudian kita juga sudah mendengarkan dari testimoni dari para fasilitator. Akhirnya kita sampai di penghujung kegiatan kita, di penghujung pertemuan kita. Setelah 9 hari Bapak Ibu melewati bersama instruktur, kemudian 5 hari Bapak Ibu melewati bersama para fasilitator. Akhirnya penutupan untuk pembekalan calon pengajar praktik angkatan keempat gelombang kedua tahap kedua ini akan segera berakhir. Baik Bapak Ibu, kita dengarkan arahan kebijakan sekaligus menutup kegiatan pembekalan calon pengajar praktik untuk angkatan keempat gelombang kedua tahap kedua ini. Kepada siapa lagi kalau bukan Bapak Kepala Sekolah kita semua, Bapak Kapokja Program Guru Penggerak, Bapak Dr. Kasiman, kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Alma, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian tetap sehat, tetap semangat. Bapak Ibu biasanya di penutupan doanya itu jangan lama-lama ya, itu biasa doanya seperti itu. Nah, Bapak Ibu sudah menerima semua materi pembekalan ya, yang perannya adalah melakukan pendampingan. Pendampingannya adalah pendampingan individu. Kalau pendampingan individu pasti tidak dikumpulkan. Kalau dikumpulkan berarti nanti pendampingan kelompok. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu adalah memfasilitasi lokakarya. Memang di fasilitasi lokakarya itu adalah secara luring, didesain itu. Tapi dalam keadaan tertentu, tentu saja Bapak Ibu sekalian mempertimbangkan tidak hanya diri sendiri yang ingin luring, tapi kita mempertimbangkan semua pihak yang terkait, sehingga kadang-kadang harus daring. Itu mohon ya, karena kesehatan yang paling penting. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian adalah mengevaluasi, menilai, dan memberikan umpan balik. Kenapa saya sampaikan mengevaluasi, menilai? Karena Bapak Ibu sekalian akan mendampingi dan sekaligus menilai. Bapak Ibu sekalian mempunyai bobot penilaian itu 65%. Jadi luar biasa sekali Bapak Ibu. Fasilitator itu hanya 35%. Gitu. Jadi baik atau tidaknya nanti mencerminkan pengajar praktiknya. Dan saya harapkan nanti pada waktu penilaian objektif sekali. Kalau memang tidak memenuhi kriteria, ya tidak bagus, tidak layak, tidak pantas untuk menjadi guru penggerak atau nanti diproyeksikan menjadi kepala sekolah, dan pas mohon disampaikan atau dinilai Bapak Ibu sekalian yang sebetulnya belum layak, kemudian dinilai bagus,
itu akan nanti berdampak langsung seterusnya, ya nanti akan jadi masalah, dan itu nanti yang mempertanggungjawabkan pasti gurunya. Kalau dalam hal ini pasti pengajar praktek ikut bertanggung jawab, ya karena itu menjadi cerminan diri sendiri. Jadi mengevaluasi, menilai, dan memberikan umpan balik kepada guru penggerak. Kemudian Bapak Ibu sekalian juga membuat laporan. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian punya kewajiban membuat laporan, ya. Kemudian memfasilitasi proses refleksi dan rencana tindak lanjut. Itu poin penting Bapak Ibu sekalian yang menjadi peran Bapak Ibu dalam rangka untuk sebagai pengajar praktek. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, semua ilmu materi tentang apa yang harus dipunyai oleh pengajar praktek sudah diberikan semuanya. Ya, sudah diberikan semuanya oleh instruktur, oleh fasilitator, dampingi juga oleh para admin untuk membersamai Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau dari segi materi sudah cukup, ya, tapi itu semuanya adalah dasar-dasarnya, ya, dasar bagaimana menjadi pendamping atau pengajar praktik. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, silakan mengembangkan diri, ya, mengembangkan diri. Kemarin saya sudah sampaikan memantaskan diri, ya, memantaskan dan memantapkan diri. Bagaimana caranya? Silakan Bapak Ibu sekalian besok pada waktu menjadi pengajar praktek, di situ ada materi, ada 10 modul di LMS dan video-video interaktif yang memberikan gambaran bagaimana Merdeka Mengajar itu bisa diterapkan. Silakan Mbak Bapak. Jadi Bapak Ibu sekarang baru dikasih materi, tapi Bapak Ibu sekalian akan mempraktekkan langsung bagaimana sebagai pengajar praktek, dan sekaligus Bapak Ibu sekalian yang jadi guru, jadi kepala sekolah bisa juga diterapkan di sekolahnya masing-masing. Tidak usah menunggu menjadi guru penggerak baru diterapkan, tapi walaupun Bapak Ibu sekalian sudah menjadi pendamping, ya, atau pengajar praktek, silakan Bapak Ibu sekalian menerapkan, ya, karena ilmu ini saya kira tidak harus menjadi guru penggerak dulu baru diterapkan. Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan sertifikat, sertifikatnya lumayan banyak, ya, karena ada 2 kali sehingga kalau di total ada 112 jam pelajaran, ya, sertifikatnya biasa Ibu sekalian nanti dikirim lewat SIM PKB, tinggal mencetak. Bapak Ibu sekalian juga sudah saya kirimi baju PGP, ya, lewat chat tadi. Silakan diterima gitu, ya. Silakan diterima, itu bagian juga dari semangat kita untuk terus bergabung dan mempraktekkan Merdeka Belajar di sekolah. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian sudah lengkap sekali, ya. Tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana insentif atau kontribusi atau hak-haknya sudah diberikan. Tapi Bapak Ibu sekalian saya kasih catatan, ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sekalian sudah melakukan pendampingan, itu sudah kewajiban dari Pempa TK untuk membayar. Jadi nggak usah ditagih, ya. Karena ada satu grup yang tiap hari menagih terus, ya. Jadi pengelolanya seperti punya hutang, kemana-mana ditagih, kasihan juga gitu, ya. Pasti akan dibayarkan. Anggap saja ini tabungan Bapak Ibu sekalian, kalau belum dibayar, bagian dari amal baik Bapak Ibu sekalian, ya. Ini kepada Ibu sekalian. Saya akhiri pantun, jalan ke pasar Keramat, jangan lupa beli ketupat dan beli tengkleng. Pembekalan ditutup hari Jumat. Para pengajar praktik pada semangat dan hebat-hebat dan bukan kaleng-kaleng. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya,
Saya ucapkan terima kasih kepada instruktur, admin, kemudian pencapai 4TK, ya, tetap sehat, tetap semangat. Saya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka pembekalan pengajar praktek angkatan keempat gelombang 2 saya nyatakan ditutup secara resmi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Kasiman atas arahan dan motivasinya serta menutup kegiatan pembekalan kita ini secara resmi. Makasih juga bajunya Pak udah dikirim. PPP nanti, nosil PPP.